Berikut adalah penjelasan untuk job sheet 2 materi smart building. Pada job sheet 2 ini tidak terlalu banyak untuk materi atau penjelasan, karena pada job sheet kedua lebih fokus untuk menjelaskan terkait bagaimana smart building itu ada dan kegunaannya serta kelebihan dan kekurangannya. Di job sheet kedua juga akan dijelaskan beberapa komponen yang belum dijelaskan di job sheet 1, seperti sensor PIR, sensor LDR, relay, dan juga modul Bluetooth. Ya, langsung saja masuk ke materi. Smart building adalah konsep hunian cerdas. Smart building mampu memangkas konsumsi energi sampai dengan 50%, sehingga akan memudahkan pengguna dalam melakukan atau mengontrol kegiatan yang berkaitan dengan instalasi listrik. Ya, smart building juga ada beberapa fitur sistem cerdas dengan menggunakan input sensor. Fitur ini berfungsi untuk melakukan perintah secara otomatis tanpa harus kita melakukan secara manual. Contoh dari sistem cerdas yang ada pada smart building yaitu pada rangkaian lampu yang bisa menyala dan mati sendiri tanpa kita tidak mengoperasikan saklar, hanya menggunakan sensor cahaya yang akan mendeteksi siang dan malam. Adapun kekurangan dan kelebihan dari sensor smart building yang saya maksud, kelebihan dan kekurangan dari smart building yaitu adalah hemat energi untuk kelebihannya, keamanan yang ditingkatkan, hemat waktu dan tugas otomatis, serta mudah untuk kita sesuaikan dengan keinginan kita, bisa di custom. Kekurangannya yang utama pasti biaya, karena menggunakan sistem smart building ini untuk komponen dan peralatannya pasti bertambah, sehingga yang digunakan atau biaya yang dikeluarkan pasti akan bertambah. Terus untuk pengaturan atau konfigurasi, jadi untuk pengaturan untuk konfigurasi juga masuk dalam kekurangan. Lebih banyak ancaman keamanan teknis, dan yang terakhir harus memerlukan perancangan dan ketepatan instalasi. Ya, untuk saat ini perkembangan smart building di Indonesia masih dalam tahap perkenalan, jadi masih belum banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan sistem smart building ini. Maka dari itu, untuk mempelajari atau untuk belajar dalam materi ini sangat diperlukan sekali bagi siswa-siswa SMK, khususnya yang ada mata pelajaran smart building ini. Karena dengan mata pelajaran ini diharapkan bisa mengembangkan atau membuat di masyarakat umum. Ya, lanjut ke materi. Berikut adalah gambaran dari trainernya. Di situ ada Arduino dengan beberapa port input dan outputnya, ada modul Bluetooth, dan juga ada 2 sensor PIR dan sensor LDR. Di situ untuk outputnya ada 5. Lanjut untuk pembahasannya. Untuk microcontroller Arduino sudah saya jelaskan di job sheet 1. Mungkin untuk penjelasan langsung saya jelaskan terkait sensor PIR. Sensor PIR di sini adalah sensor yang mendeteksi
gerakan karena sensor PIR sendiri dapat mendeteksi radiasi dari berbagai objek karena semua objek memancarkan energi radiasi. Sebagai contoh, ketika terdeteksi sebuah gerakan dari sebuah inframerah dan suhu tertentu. Jadi jika sensor PIR ini mendeteksi gerakan dari manusia, maka sensor tersebut akan mengeluarkan sinyal atau output tekanan yang nantinya bisa tersambung ke input yang ada di Arduino. Lanjut ke sensor LDR. Sensor LDR adalah sensor yang mendeteksi cahaya. LDR merupakan salah satu komponen resistor yang menilai resistansinya akan berubah-ubah sesuai dengan intensitas cahaya yang mengenai sensor. Nilai resistor dari LDR tergantung dari intensitas cahaya yang diterima. Semakin banyak cahaya yang diterima, maka akan semakin menurun resistansinya. Sebaliknya, jika semakin sedikit cahaya yang mengenai sensor, maka nilai hambatannya akan menjadi semakin besar. Jadi nilai yang dihasilkan dari sensor LDR ini akan berpengaruh atau dipengaruhi oleh cahaya. Lanjut ke materi selanjutnya adalah modul Bluetooth HC05, yang mana pengoperasiannya atau kegunaannya mengirimkan data yang disambungkan atau dapat disambungkan dengan HP, dan output dari modul Bluetooth ini bisa disambungkan dengan TKRX yang ada di Arduino. Selanjutnya adalah relay DC to AC. Relay adalah komponen yang berfungsi mengubah energi elektrik menjadi energi mekanik sebagai kebutuhan saklar elektronik. Umumnya menggunakan prinsip elektromagnetik untuk mengoperasikan saklar secara mekanis. Namun prinsip operasi lainnya juga digunakan seperti relay, solid state, dan lain-lain. Dalam sistem microcontroller, relay digunakan untuk mengendalikan komponen elektrik berarus besar menggunakan komponen elektrik arus kecil, sehingga relay akan mengamankan komponen-komponen berarus kecil agar tidak terbakar karena pengaruh arus listrik besar. Contohnya pada penggunaan relay seperti pengendalian lampu AC 220 volt menggunakan microcontroller 5 volt DC. Untuk komponennya bisa dilihat seperti ini. Untuk relay AC itu DC. Untuk alat dan bahan hampir sama dengan jobsit yang pertama. Untuk langkah kerjanya di sini hanya ada 2 tugas praktikum. Yang pertama adalah tugas praktikum untuk mengisi dari beberapa pertanyaan atau kolom. Di sini untuk langkah kerjanya, yang pertama pahami jobsit, yang kedua siapkan alat dan bahan, yang ketiga siapkan trainer yang tentunya sudah dimasukkan program dalam jobsit yang pertama tadi. Yang keempat rangka instalasi. Rangka instalasi ini bisa dilihat di tugas praktikum nomor 2. Nyalakan power, hubungkan aplikasi kontrol smart building pada HP menggunakan modul Bluetooth, nyalakan MCB on, lakukan uji coba rangkaian, dan selesaikan laporan. Untuk tugas pertama, tabel uji cobanya seperti ini. Ada kolom yang harus diisi dan berikut ini adalah rangkaian. Untuk rangkaian sendiri hampir sama dengan yang jobsit pertama,
Hanya saja di jokset kedua ini untuk rangkaian sudah disambungkan dengan arus listrik AC yang disambungkan dengan beban. Jadi untuk praktikumnya sudah menggunakan rangkaian listrik AC.